pada waktu itu Ko Denis ngeliat Teh Yunda kayak gimana? Apakah ada jatuh cinta pandangan pertama itu ada? Ini orang insya Allah bakal besar dengan visinya gitu. Jadi waktu dia ngadep Bapak Yunda kan ngobrol. Dia siapa? Dengan keadaan masa lalunya, Bapak Yunda aja ngasih applause dan cukup shock ketika dia berani cerita, aku mantan bandar judi. Kalau misalnya salah pilih kayak gimana? Kalau misalnya kan ini kan dijodohkan kita kan namanya kita ya realnya ya. Banyak kan orang kan berpacaran, mengetahui satu sama lain dulu. Ini pertanyaan yang Yunda tunggu-tunggu. Ada yang nge-DM langsung bilang, Teh Yunda kan paham hukumnya kalau Teh Yunda ingin dimudahkan masuk surga dengan berbagilah suaminya dengan poligami gitu. Ya Yunda jawabnya sederhana aja. Dalam Islam poligami itu boleh, asalkan jangan sama suami Yunda gitu. Muslim dulu atau kenal tetehnya atau kenal tetehnya dulu baru pindah ke Muslim? Waduh, romantis ya. Aku panggil istri gue dong. Begitulah. Tapi kalau ditanya, ya memang sudah belajar Islam dulu, sudah Islam dulu. Sudah Islam dulu. Iya. Lalu akhirnya sampai udah nyantren. Dulu udah jauh banget. Oh ya, sudah jauh banget baru kenal dengan istri. Oke, apa perannya istri nih? Wah, saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Teh Yunda. Nggak ada Allah, sayang. Iya, makanya hadiah dari Allah yang luar biasa. Beneran, saya ngerasanya dibilang kemampuan, banyak yang lebih pinter. Kalau misalkan untuk fisik dan segala macam, banyak yang lebih baik. Hafalan segala macam, salah. Enggak lah. Ini mah doa dari istri lah. Doa orang tua, doanya orang istri, doa orang tua, atau mungkin saya pernah jahat ke orang, tapi orangnya malah doain kebaikan, mungkin doa beliau. Oke. Tapi kenalnya ini ta'aruf ya? Ta'aruf ya. Nah, aku pengen belajar nih. Kok jadi bahas ta'aruf itu apa sih? Baru ketemu langsung nikah? Enggak. Kalau dari bahasa ya, kepercayaan kita, ta'aruf itu artinya kenalan dong. Secara bahasa kenalan. Dokter kalau mau nikah sama Cici kan juga harus tahu ya, kenalan. Cici itu siapa, keluarganya gimana. Oke. Tapi ada proses pacaran gitu? Enggak. Cuma proses mengetahui saja. Mengetahui, tapi ada perantara. Jadi nggak bisa chattingan berdua, itu nggak bisa. Nggak bisa chattingan berdua? Kalaupun kita ngobrol, biasanya itu ada dua metode. Yang pertama, kita buatin grup. Di dalam grup itu ada guru Yunda dan gurunya Koko. Jadi ramean. Jadi ramean, komunikasinya di situ. Tujuan utamanya menutup semua celah-celah bisa jadi maksiat. Karena meskipun cuma di chat, tapi duaan kan pasti timbul. Terus yang suka duluan nih siapa nih? Lu yang suka duluan, kenapa bisa dijodohin atau kayak gimana nih? Jodohin atau yang lu minta? Dijodohin, tapi ditanyain dulu nggak? Lu suka nggak atau kayak gimana? Ya, pertemuan pertama itu di pesantren. Di Bandung. Tidak kami rencanakan. Rapat Nasional Darut Tauhid se-Indonesia. Beliau wakilin cabang Medan, saya wakilin cabang Surabaya waktu itu. Kumpul di Bandung. Itu pertemuan pertama. Dan memang waktu itu sudah ada niatan, udah harus menikah. Walaupun masih menentukan siapa, tapi ya kalau di Islam sholat istikharah, lalu dijodohin lah sama teman pesantren yang diutus setelah lulus ke cabangnya Teh Yunda di sana. Dan beliau yang menjodohkan. Ya udah, berdoa minta siapa orangnya dan akhirnya memutuskan, wah ini orang yang dikenalin. Padahal banyak yang dijodohin, Dok. Nah itu. Kita harus sama-sama tahu ya, bahwa dia ganteng ya memang ya. Memang dia atas kata-kata gantengnya ya. Iya, Gue mau tanya Teh Yunda. Karena pakai Athena. Aduh, itu bagus. Pintar. Main kontraknya. Aduh. Pada waktu itu Teh Yundanya sudah pakai cadar? Belum. Oke, belum. Berarti pada waktu itu Ko Denis ngeliat Teh Yunda kayak gimana? Apakah ada jatuh cinta pandangan pertama itu ada? Iya, memang singkat dong. Pertemuan pertama itu tadi. Pertemuan kedua saya ngadep ke ayahnya. Pertemuan ketiga akad nikah. Tapi memang di pertemuan pertama itu, ya tadi lah kayak dokter bilang ya, saya nggak minta lahir kayak gini dok. Tapi dengan akhirnya bentuknya kayak begini, ya memang ya ada yang mungkin belum bisa menata diri, menata hatinya, jadi agak heboh mungkin kalau ngelihat udah merapat, rame, pas sunyi, hening, senyap, saya datang terlambat, membuat semua mata tertuju, udah gitu. Ya udah ada yang heboh lah ceritanya. Itu sih ini kan yang ini dan yang lain. Idola dong di Darut Tauhid. Aku percaya itu. Aku percaya.
Aku Aduh, percaya, kagok aku kalau cowok cerita aja sendiri. bilang dia ganteng. Kagok kalau cerita, ada cerita dah. Enggak lah, intinya Koko itu udah viral lah di Darut Tauhid waktu itu. Oh, atas kegantengannya. Prestasinya juga sih. Santri rebutan lah ini ya. Ya santri ganteng berprestasi kata mereka gitu. Oke. Tapi bedanya dari Teh Yunda itu ketika semua atau kebanyakan kaum hawa ya heboh. Teh Yunda terlihat biasa aja, bahkan apa sih? Sok cool mungkin. Enggak dok. Justru aku tuh yang aku suka dari Koko tuh bukan ganteng mah orang Medan banyak yang ganteng kan, Cina banyak yang ganteng juga di sana. Oke. Oke. Jadi yang aku lihat itu nilai diri dan visi dia ke depannya, itu yang buat aku tuh wah ternyata dia nggak cuma modal ganteng doang, nggak cuma modal tampang doang gitu. Oke, Anda luar biasa ya. Anda tidak. Dan Yunda ngelihat ini orang insya Allah bakal besar dengan visinya gitu. Jadi waktu dia ngadep Bapak Yunda kan ngobrol, dia Oke. siapa? Oke. Dengan keadaan masa lalunya, Bapak Yunda aja ngasih applause dan cukup shock ketika dia berani cerita, aku mantan bandar judi, Oke. aku pernah di Thailand. Sementara ada beberapa laki-laki yang datang ke rumah untuk meminang Yunda, dia kan berusaha tampil dengan ya dilebih-lebihkan dengan hartanya. Kendaraannya. Tapi dia tampil apa adanya tapi dia punya visi ke depan, nanti setelah ini saya pengen seperti ini, saya sudah bertekad meninggalkan ini dan saya pengen hidup benar seperti ini, dan kalau saya sudah menikah ya wanita ini nggak akan pernah saya sakiti begini-begini. Jadi kayak wah, jarang laki-laki yang mau. Oh, ayah terpana ya. Iya. Oke, pertanyaannya pertama kali lu lihat dia, pandangan lu apa? Jatuh cinta pandangan pertama ganteng. Pandangan pertama ganteng iya. Oke. Idola udah pasti, udah tahu juga karena waktu Berarti sudah kagum dong, muncul kagum di situ. Bukan. Kan sebelum berangkat ke Bandung itu kami udah dijodohin sama yang si teman yang itu. Jadi berangkat tuh udah tahu lah ini yang aku dijodohin itu loh orangnya. Yes. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Ya ganteng lah. Cuman Yunda tuh gini. Ini modal tampang doang kayak laki-laki hidung belang kayak biasanya atau Playboy syariah atau dia berbeda gitu. Kadang kan kalau laki-laki udah hijrah tuh ya apalagi ganteng ya, dia bebas mau pilih ahwat yang mana, terus nge-DM assalamualaikum ukhti, kan nggak kepengen kita nikah sama laki-laki yang begitu. Oke. Tapi ada jatuh cinta juga pandangan pertama atau B aja pertamanya? Kalau Yunda terus terang waktu pertama kali justru kagumnya waktu beliau jawab pertanyaan adiknya Aagim. Ya, ada. Kapan itu? Ya itu pas pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama sudah kagum dong berarti ya. Kagumnya karena cerdas. Kagumnya karena cerdas. Bukan karena ganteng. Oke, karena ganteng ya. Terus lu jatuh cinta abis dari pertama kali ta'aruf ya, dijodohkan ya. Akhirnya benar-benar jatuh cinta kapan? Jatuh cinta pertama kali ketika akad nikah sah. Aku terima nikahnya, Allah yang turunkan sakinah dalam hati, rasa cinta itu. Jadi kok ternyata suamiku ganteng banget ya. Itu pas akad nikah, serius Li, jujur. Serius Li? Iya. Oke, lu sentuhan pertama juga itu. Ada tuh di Instagram kan ada video itu derdet gitu. Itu pertama kali pegangan. Kalau lu habis dijodohin, pertama kali akhirnya jatuh cintanya kapan? Waktu akhirnya tukeran CV ta'aruf. Ta'aruf tuh pakai CV, tahu nggak? Gini dong. bingung. Pelangga-pelongo gitu. Kayak CV kerja gitu loh dok. Ada CV kerja gitu. Bukan CV buat ngelamar kerja, tapi kayak profil diri. Rekodnya apa aja? Ya, profil diri, biodata bahkan diri, ibadah harian. Jumlah mantan juga ditulis nggak? Enggak sih, nggak kepo juga. Enggak, dan visi misi pernikahan, pandangan tentang ya apapun di situ. Yang itu diserahkan, karena kan kita nggak pacaran yang saling bertanya gitu. Jadi nggak tahu lah. Jadi itu bahan untuk pertimbangan dia itu siapa. Sebetulnya sesederhana itu. Tapi ketika akhirnya diperlihatkan tukeran CV-nya, mendapati bahwa ya udah sampai titik komanya sama, untuk bertujuan sama-sama pengen nggak cuma sakidah mawaddah warohmah, tapi juga untuk sama-sama berdakwah. Pengen dakwah. Di jalan dakwah. Pengen hidup benar gitu. Kalau misalnya salah pilih kayak gimana? Kalau misalnya kan ini kan dijodohkan kita kan namanya kita ya realnya ya. Banyak kan orang kan berpacaran, mengetahui satu sama lain dulu. Ini pertanyaan yang Indah tunggu-tunggu. Bercocokkan satu sama lain. Tapi itu aja tuh masih banyak yang salah loh. Itu tuh pertanyaan Yunda sama Musyrifah atau guru Yunda dok. Jadi gini. Yunda tuh kan ya ganteng iya, cuman Yunda tuh kayak ada perasaan takut, namanya wanita mau nikah terus juga nggak pacaran gitu kan. Yunda nanya tuh, Ustazah kalau dia nggak sesoleh
CV-nya gimana. Kalau Yunda salah pilih gimana? Katanya gini, manusia bisa salah deh, tapi pencipta kita nggak mungkin salah. Makanya berdoa, itulah dalam Islam ada namanya sholat istikharah. Meminta pilihan, biar Allah yang pilihin. Jadi bagaimana tandanya ketika dia benar-benar adalah pilihan Allah? Dimantapkan hati kita, dimudahkan prosesnya. Itu yang Yunda rasakan. Oke. Tapi berarti ini ta'aruf ini nggak bisa berlaku pada semua orang ya? Hanya orang-orang tertentu dan dikenali oleh orang yang kenal dua-duanya ya harus ya? Bisa. Sebagai penjamin bisa ya berarti sih, ya? Bisa, tapi dengan syarat tadi. Dua-duanya niatnya untuk tambah takwa kepada Allah dan juga benar-benar menyerahkan, doanya benar-benar ningkatin takwa. Kebanyakan orang kan ya punten ya yang ta'aruf-ta'arufan karena sekedar pengen tahu, pengen dekat, pengen ngelihat wajah di balik cadarnya. Karena kalau ta'aruf itu diizinkan, kalau perempuannya bercadar nanti boleh dibuka untuk cadarnya saja. Itu diizinkan. Nah, tapi kalau niatnya kayak gitu ya kan ada niatan yang lain. Tapi kalau benar-benar ya Allah, hamba butuh pendamping untuk sama-sama dakwah, sama-sama ibadah, dan upaya yang dilakukannya bukan nyanyiin dia lagu, bukan kasih dia hadiah, enggak. Tambah banyak sholatnya, tambah banyak baca Qur'annya, pokoknya tadilah balik lagi ke Allahnya. Nanti lihat, kalau misalkan ternyata bukan dia orangnya, ada aja nanti yang bikin jadi gagal. Tahu-tahu dapat kisah-kisah ya. Ada yang malah harus pindah ke luar negeri sih salah satu calonnya. Ada yang malah kebongkar aibnya. Tapi ini mah waktu kami proses, Dok. Jarak kami 2000 km lebih. Saya lagi khidmat di Surabaya, beliau di Medan. Pesawat aja nggak ada yang langsung. Kudu naik bus. Harus naik apa segala macam, tapi ketika akhirnya waktu itu, dan belum kayak sekarang, Dok, untuk bolak-balik itu satu orang lumayan budgetnya. Surabaya Medan aja itu budget lumayan. Tapi ketika kapan ini harus masuk ke proses selanjutnya, ditanya kalau bisa pekan depan silakan, kalau emang serius menghadap kepada ayahnya dalam waktu 7 hari, tiket segini. Ternyata nggak nyampe waktu 7 hari dapat tanpa harus ngegali kantong atau utang sana sini. Tahu-tahu tuh rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak kemudahannya. Intinya adalah berserah kepada Tuhan, dimudahkan oleh Tuhan. Jangan modus lah pokoknya lah. Tetap takwa. Teh Yunda, beliau ini kan ganteng. Teh Yunda ada takut nggak? Takut. Kalau Teh Yunda kan aku nggak tahu nih. Tapi kan cewek kan relatif lebih setia lah ya kita bicaranya ya. Lebih setia. Tapi kan cowok ini kan ganteng. Ya, saya tanya dulu nih ya, beliau ini kan ganteng ya, tentu banyak yang naksir, banyak yang aku rasa kalau dia buka di media sosial dia, itu banyak yang mau menyerahkan diri, gue rasa. Iya kayak live tadi malam ya, Chan ya. Saya, ya. Itu kejadian tuh, Dok. Saya live tadi malam tuh, kayak gitu. Bener kan? Iya. Ada aja. Ada yang nge-DM langsung. Ada gimana? Ada yang minta langsung juga. Itu udah Yunda ceritain di podcast Ustadz Fatih sama istri. Ada yang nge-DM langsung bilang, Teh Yunda kan paham hukumnya, kalau Teh Yunda ingin dimudahkan masuk surga, ya berbagilah suaminya dengan poligami gitu. Ya Yunda jawabnya sederhana aja. Dalam Islam poligami itu boleh. Asalkan jangan sama suami Yunda gitu. Jadi tidak mengharamkan hukum karena memang boleh dalam agama kita. Cuman kalau ditanya kesanggupan ya Yunda belum sanggup. Belum sanggup. Itu kan pilihan. Tapi kan banyak yang deket-deket kayak gitu punya, banyak yang memuji kayak gitu punya. Jadi cemburu nggak? Cemburu sih enggak ya. Mungkin tanya ini yang selalu ikut kemana-mana. Kalau cemburu enggak. Lebih cemburu itu kalau Koko tuh nggak punya waktu buat Yunda, itu cemburu. Koko tuh selalu kerja gitu. Nah, itu cemburu. Tapi kalau ke jamaah enggak sih? Lu kan ganteng, Bro. Pilihan lu kan jadi banyak nih, Bro. Ini privilege orang ganteng dibandingkan orang jelek ya. Orang jelek itu pilihan nggak ada, Bro. Kalau orang ganteng nih pilihannya banyak. Frontal juga. Jangan dong, nanti banyak yang tersinggung. Ya, jelek ganteng itu kan relatif ya. Tapi kan pilihan lo kan jadi banyak nih. Ibaratnya banyak lah pasti yang pengen deketin lo. Banyak lah. Banget. Terus ya kita sebagai laki-laki kan normal ya, Bro ya. Kalau misalnya ada yang cantik, tergoda, kayak gimana? Udah, nggak ada yang lebih baik dari itu. Tolong direkam ya. Karena yang pilih tolong direkam. Yang pilih pencipta sayanya soalnya. Lagian kalau sekedar bicaranya cantik, tahun depan akan ada anak yang lebih muda dan lebih mulus. Tahun depannya akan ada lagi, tahun depannya akan ada lagi.
sampai nanti waktunya yang lebih muda itu sudah nggak ada mau lagi dengan diri yang sudah tua renta ini. Cuman kan tujuan saya bukan pengen bahagia di dunia, tapi bahagia sampai alam setelah dunia. Visi misi dari tujuan awalnya aja dari awal untuk itu dari awal. Jadi ketika ada yang seperti itu, kalaupun pengen ngikutin hawa nafsu, gitu-gitu doang sih kalau izin mohon maaf ya. Bahagianya mohon maaf ngikutin nafsu sampai naudzubillah meniduri ribuan wanita, gitu doang kan rasanya. Berapa menit gitu kan istilahnya. Tapi kan enak berapa menitnya itu. Aduh, sensor. Kacau. Kalau pengen ngejar kayak gitu ya gue nggak pulang dari Thailand lah kok. Iya. Thailand di sana udah di cantik-cantik. ospek lah, udah kenyang lah. Tapi ya sama gitu-gitu aja. Dan di sana tuh izin ya. Ya, kami sama-sama dulu di dunia sama-sama dugem nih. Dan ketika ditanya, gimana bro, lu pengen masa depan lah, kita ngobrol yang masa depan. Kira-kira 40 tahun lagi gimana? Gua mah pengennya kumpul di sofa kayak gini dengan anak cucu bareng. Ya udah enak lah, tuh perempuan banyak tiap hari party bareng sama lu. Lu gila kali gua nikahin mereka. Gitu jawabannya. Itu jawabannya, nggak pengen. Pengennya yang akhirnya dia lebih kesengsem ngeliatnya tertarik. Di situ ceritanya ada sekolahan nih. Ada guru PAUD, malah ngedeketin. Kayak gitu tuh calon ibu anak-anak gue. Gitu ngeliatnya. Itu tiap hari dugem loh itu orang. Dan si perempuan-perempuan ya, tiap hari mohon maaf ya, sampai mereka perempuan-perempuan di sana tuh punya pepatah. Hidup tuh kayak diperkosa katanya. Pengen nggak terima dan malah tersakiti atau nikmatin aja. Jadi ada yang malah mohon maaf suka dengan kehidupan dunia malam kayak gitu. Dan mohon maaf, mereka kan nyari kliennya dari aplikasi, ya kan, Tantan, WeChat, Tinder dan segala macam. Mereka tinggal pilih yang dia ganteng, aku suka, makanya aku mau. Udah mah suka, sama-sama suka, dibayar lagi gua sama dia. Dan sehari bisa berapa belas orang, mohon maaf. Tapi ada kejadian waktu itu si laki-laki itu ngasih uang untuk dianya, mohon maaf ya, dilemparin di mukanya sambil teriakin, nih buat lu pelacur. Dia mungutin uangnya sambil nangis tuh, sambil ngegerutu pakai bahasa Thailand. Gini-gini amat hidup. Jadi mereka sendiri juga, iya suka jadi cantik, suka dikagumi, tapi nggak pengen mau hidup kayak gitu. Oke. Semua orang itu walaupun nakal tuh tetap mencari pasangan yang lebih baik. Yang lebih baik. Oke. Oh, yep. Mungkin nggak ada wanita lain mungkin ke depan nanti yang akan nemenin lo. Lu belum giliran Anda. Sejauh ini. Jangan karena ada tetenya nih di sini nih lu jawab. Tolong direkam ya. Ini akan viral pada waktunya. Gila lah. Sejauh ini yang sudah ada pada diri Teh Yunda jauh melebihi cukup dan ekspektasi saya. Alhamdulillah. Teh Yunda, semua laki-laki bentuknya kayak gini ngomongnya Teh Yunda. Dan ketika ya sudah jauh lebih dari cukup, dan kalaupun ada yang berpendapat di dalam Islam poligami boleh. Rasulmu juga katanya istri lebih dari satu. Beliau Rasul, beliau dibimbing Allah. Sedangkan saya bodoh, fakir ilmu, tidak bisa apa-apa, banyak dosanya, tidak layak untuk merasa diri ini layak melakukan hal seperti itu. Sedangkan yang sudah diberikan oleh Teh Yunda saja sudah amat sangat jauh lebih dari cukup. Luar biasa. Itu jawaban paling bijaksana yang pernah saya dengar. Setelah nanyain soal poligami. Jadi poligami pasti no ya? Bahkan Al-Qur'annya yang bilang kayak gini. Okay. Mohon maaf ya. Memang ayat Al-Qur'annya bilang kayak gini. Di Nisa ayat ketiga, nikahilah 2, 3, atau 4. Langsung 2 loh. Tapi ada komanya. Tapi jika engkau tidak sanggup berperilaku adil, maka nikahilah 1 saja. Oke. Dipertegas di ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun engkau ingin. Oh, sudah dikasih tahu ya. Sudah dikasih tahu. Oke. Jadi poligami no ya? Poligami syariat boleh. Kalau ditanya secara Islam itu boleh, tapi kalau saya memilih untuk tidak mau. Oke. Teh Yunda, semakin ganteng cowok, semakin manis mulutnya. Manis Ibu ya, manis. Muya percaya kok. Muya percaya Muya. Lu langsung percaya dia. Mau lagi nanya lah kalau dia langsung percaya. Kalau suatu hari nanti ternyata terjadilah di luar dari semuanya, ternyata video ini viral banget. Lu stok ya? Iya, stok ini. Biar kalau suatu saat gua kesandung. Berarti kita harus mengupayakan ya kita baik-baik aja. Ya, amin.
Tapi kalau misalnya nih, manusia kan bisa berubah ya, semuanya ya. Ya manusia itu bisa berubah. Dan menurutku ya manusia itu memang bisa berubah kayak gitu. Ternyata ke depan ada pandangan yang berbeda dan ternyata daripada berbuat maksiat, ternyata Koden Muslim memilih untuk menikah lagi. Menurut pandangan Yunda. Ya kembali ke yang tadi Yunda bilangin, poligami silahkan. Kalau Koko mau poligami, mangga kalau kata orang Sunda. Tapi wanita itu bukan Yunda yang akan menerima itu gitu. Oke. Jadi monggo aja silahkan kalau memang mampu berlaku adil. Cuman sederhananya gini, kita sama anak kita aja, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kadang perlakuan kita aja nggak bisa adil kan. Dokter aja lah udah punya anak, pasti agak ada rasa cenderung ya, kayak Koko juga bersaudara, ada cenderung mungkin ke anak pertama atau ke anak kedua atau ke anak ketiga lebih gimana gitu. Apalagi ke wanita kan gitu. Kalau Teh Yunda sendiri nih, setelah menikah dengan Koden Muslim nih, apa yang terjadi? Manfaat apa sih yang berubah dalam Teh Yunda? Manfaatnya Yunda lebih cinta sama Islam. Oh ya? Karena beliau... Bahkan dari cerita tadi aja sebenarnya Teh Yunda tuh sudah cinta banget dengan Islam ya? Sebelum kenal ya? Udah ngaji alhamdulillah. Udah ngaji dari zaman kuliah. Malah lebih cinta lagi? Makin cinta. Karena beliau menjadi bukti kalau ternyata Islam mengubah beliau menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Jadi kayak kalau dulu ngobrol sama ibu mertua mungkin beliau begini, sekarang Yunda nyaksin langsung, ya Allah kok jadi kayak Yunda yang versi orang jahatnya, dia yang versi baiknya dan selalu tersakiti gitu. Ibarat gini nih, perempuan kan tuh suka ngambek ya. Beliau punya potensi dan bisa punya hak buat ngambek juga gitu. Cuman dengan amanah Islam, dengan beliau belajar Islam dan beliau pengen ngamalin tuh ayat-ayat yang udah beliau hafalin. Jadi Yunda ngelihat kok jadi malu sendiri ya, gue yang udah kenal Islam dari kecil kok beliau yang bisa lebih sabar, lebih nerima gitu. Justru jadi kayak Yunda yang belajar banyak. Oke. Jadi siapa yang lebih taat menurut Yunda nih? Kalau kita berbicara agama? Koko. Karena kan imam, kawam, pemimpin, harus lebih taat lah dari istri dan anak-anaknya. Oke. Dia berusaha merendah terus enggak. Saya banyak Lebih pencemburu. Oh, Koko pencemburu. Oh, dia lebih pencemburu. Iya. Lu cemburu? Cemburu lah. Tapi gue tanya juga ya, kalau misalnya suatu hari ya, dia bilang juga, gue juga mau poliandri nih. Nggak bisa. Poli pantai juga nih. Oh, nggak boleh? Nggak boleh di dalam. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Nggak boleh dong. Dan akan panjang kalau dibahas Kalau gitu, Teh Yunda pakai cadar itu atas permintaan Kodenis atau Nggak. keinginan sendiri? Awalnya itu ngelihat ada teman Yunda itu pakai cadar kok kayaknya cantik ya, itu sederhana ya, kok cantik, kok dia terjaga dan dia tuh kayak terhormat aja gitu. Yunda ngelihat tuh kayak Masya Allah ya, cantik gitu. Nah dari situ tuh muncul keinginan, terus ngobrol tuh sama Koko, akhirnya boleh nggak Bu, kira-kira nanya gitu. Kalau nggak boleh juga Yunda nggak pakai, minta izin, ngobrol gimana menurut Bu ya pandangan wanita yang bercadar dengan Muya. Ceramah juga kemana-mana, muka terekspos. Kalau dicari-cari di Google, muka Yunda ada dok. Oh, ada. Atau di Google ada, di YouTube ada. Kalau iseng nyari gitu. Tapi saya belum. Jangan. Itu dikit tambah, ada momen di mana waktu masih tinggal di sana, terus sempat liburan di Indo, mainlah ke Bandung di Darut Tauhid. Waktu itu belum jadi santri di Darut Tauhid, belum jadi santri di tempat Agim. Tapi memang tempat ini dikenal banyak jajanan. Jadi kami ngajak, yuk kita jajan banyak makanan di situ. Maka kami yang hidup dari judi di sana mampir ke tempat yang isinya santri semua. Itu teman-teman yang di sana, yang kami ajak ke sana, yang itu orang mereka semua tiap hari dugem. Ketika ke situ ketemu yang ya kan pakaiannya pasti kayak gini semua. Itu otomatis ketika ngeliat gitu, nunduk aja gitu. Sedangkan mereka kalau mohon maaf di klub, di tempat hiburan malam dipelototin itu perempuan satu-satu, dicolek-colek malah. Jadi kayak, kok kenapa bro? Itu bisa jadi dalamnya cantik. Nggak tahu, gue ngerasa nggak layak aja ngelihat mereka gitu. Respect ya kita ya. Respect, Justru ya. Dia semakin terbuka, semakin kita liatin. Iya. Semakin dia tertutup, semakin kita respect. Iya. Ya. Benar. Iya, Aku sendiri natap teteh juga kayak nggak berani kayak gitu, kayak jaga sopan santun. Nah gitu. itu dia. Yunda ngelihat temen juga gitu dok, walaupun sesama perempuan loh. Iya. Misal nih ngelihat Cici langsung di luar pakai cadar misalnya gitu. Yunda lebih kayak
Yunda aja mau ngobrol tuh kayak segan gimana gitu. Itu sama perempuan gitu. Dan saya yakinnya itu bukan, itu pencipta kitanya yang nundukin pandangan kita. Tapi kan kita kan ngomong tergoda ini kan bisa kapan aja tuh. Kesana lagi. Ya minta pertolongan lah sama Allah, mudah-mudahan dikuatkan. Ya kalau misalnya ada satu bisa bermanfaat untuk satu orang, ya kalau misalnya dia bisa bermanfaat untuk banyak orang yang lain, Mungkin manfaatnya lebih ke dakwah. Atau yang bisa menjodohkan lagi Pak Denny Slim. Saya lebih bermanfaat. Dah bicara Anda aja bermanfaat. di majelis kajian. Udah. Udah. Jangan judi ya. Kayaknya nggak bisa dinego lagi ya. Ya bismillah lah ya Buy. Terlalu banyak kebahagiaan bersama beliau. Oke. Masih baru. Udah berapa lama sih? 4 tahun kemarin. 4 tahun. 4 tahun. Oke. Tapi berantem gitu. Berantem. 4 tahun juga udah banyak berantem. Udah banyak. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Siapa yang nyebelin? Dua-dua nyebelin. Dua-dua nyebelin. Satu jawab dua-duanya yang saya, satu jawab saya yang nyebelin. Yang ngalah siapa? Suka ngalah? Pokok. Teh, nyesel nggak pernah dita'arufin? Enggak dong. Bahagia, alhamdulillah. Bahagia. Bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Karena gantengnya. Bukan. Tuhan terima kasih telah memberikan ta'aruf yang ganteng kayak gini. Bersyukur pasti dapat suami ganteng itu ya bersyukur. Karena insya Allah kan nanti juga lahir anak-anak yang mudah-mudahan ganteng juga, Amin. pendakwah juga kan gitu kan. Itu kan bonus kan gitu. Iya. Ya bersyukurnya itu karena alhamdulillah itu makin menguatkan dakwah Yunda. Sebelum nikah Yunda udah dakwah. Setelah menikah makin kuat dakwahnya kan gitu. Terus yang kedua bersyukurnya itu ada yang membimbing. Perempuan itu kan bengkok. Bengkok itu kalau dalam kepercayaan kita itu perempuan itu tulang rusuk itu kan bengkok gitu ya. Dikerasin dia patah, didiamin tetap bengkok. Tetap bengkok. Makanya perlu pemimpin. Oke. Setaat gima pun wanita, dia pasti ngambek, dia pasti ya gitu. Nah itulah bersyukurnya Ya, ketemu. karena hormon, karena apa ya, dokter lebih paham. Perlu pemimpin. Luar biasa. Ini pertama kalinya aku lihat pasangan muda muslim yang inspiratif. Jawabannya tadi luar biasa. Mudah-mudahan tetap sakinah ya. Bikin program Ramadan sebulan tuh. Memang mau bikin ya? Aku pengen pertanyaan terakhir dan aku tadi lupa ya. Aku masukin sekarang aja boleh ya? Apa? Ini ada satu pertanyaan nih tentang tadi kita ngomongin tentang boykot tadi nih. Oh, ya. Ini kan kita ngomongin merek ya. McD ini kan halal ya. Halal secara. Oke, Yeah. halal ya. Setelah beliau mendukung Israel secara terang-terangan lah ya, kalau walaupun katanya McD sebelah sana bukan McD sebelah sini. Iya. Apakah itu tetap menjadi halal? Makanannya tetap halal, Dok. Makanannya tetap halal. Bukan karena itu halal. tidak halal, tapi tadi untuk menunjukkan keberpihakan. Dan tapi untuk tetap mensupport. Halal, makanannya halal. Selama bahan-bahan yang dipakai halal, ya makan itu halal. Enggak juga kayak gitu. Kalau aku coba sanggah ya. Karena pada waktu aku menghalalkan suatu produk atau produk ini aku halalkan kayak gitu ya. Yang diperiksa itu banyak, bukan bahan. Iya benar. Maksudnya harus di cross check dulu. Kalau kita kan ada badan MUI-nya gitu ya. Banyak sampai ke perusahaannya juga, kayak gitu, visi misi perusahaannya juga. Jadi kayak bukan cuma kayak bahannya aja, ini nggak pakai babi loh. Dan dia kan sudah diloloskan oleh MUI dong. Iya, jadi sudah dihalalkan. Betul. Maka kami tidak merubah hukum itu jadi tidak halal. Iya. Oke, menjadi catatan untuk semua ya. Halal. Mudah-mudahan kalian berdua bisa kasih inspirasi untuk orang lain dan mudah-mudahan permasalahan di Palestina juga cepat berlalu. Amin. Terima kasih semuanya. Tanya Dokter Richard.